Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidah Salsabila Bartonif, NIM 1022000037, Prodi Hukum Pidana Islam. Kali ini saya akan menuaikan tugas Qawaidul Fikih dengan dosen pengampuh Dr. Robiatul Adawiyah, SHIM MHI, dengan 3 soal dari tugas terstruktur kaidah fikih. Yang pertama soalnya yaitu tuliskan 5 kaidah asyasiyah beserta arti dan maksudnya. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Maksudnya setiap kita melakukan sesuatu tuh harus dimulai dulu dengan niatnya karena Allah, bukan semata-mata untuk nafsu atau untuk kebiasaan. Yang kedua yaitu yakinula yuzolu bisyak, artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya tuh ketika kita yakin ingin melakukan sesuatu tuh, selagi yang kita lakukan tuh tidak mendatangkan dosa dan juga mendatangkan manfaat yang rasa kita itu mendapatkan pahala, maka tidak usah ragu. Selanjutnya yaitu ada namanya al-masyaqohu tajlibu tayyiro, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya ketika kita kesulitan mengerjakan sesuatu, misalnya itu ibadah atau mengerjakan sesuatu yang niatnya itu karena Allah, maka didatangkanlah hukum syariah untuk meringankannya, sehingga subjek hukumnya tuh melakukannya tidak ada keraguan karena ada hukum syariah itu tadi dalam situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu ad-darayurolu, yang artinya kesulitan itu harus dihilangkan atau bahaya itu harus dihilangkan. Maksudnya misalnya kita dalam kesulitan, kita boleh mengerjakan sesuatu yang memang itu berbahaya, itu memang hal yang dilarang karena kita dalam kesulitan. Tetapi kita ketika melakukan bahaya itu tuh hanya sekadarnya saja, hanya untuk dalam kondisi kesulitan, karena bahaya tersebut ditanggung untuk mencegah si bahaya umum. Yang terakhir itu ada namanya adatu muhakkamah, yang artinya ayat adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Maksudnya tuh ketika suatu adat atau suatu kebiasaan yang sering dilakukan, selagi itu tidak membuat dosa dan juga tidak menghalalkan yang haram dan juga sejalan dengan logika, maka kebiasaan itu boleh dilakukan. Lanjut nomor 2 soalnya yaitu tuliskan 1 sumber kaidah tentang niat berupa ayat atau hadis beserta artinya. Di sini yang saya dapatkan yaitu surat Quran surat Al-Imran ayat 145 yang bunyinya wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wasana jezi syakirina, yang artinya barang siapa menghendakkan pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala di akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Lanjut nomor 3 yaitu soalnya tuliskan 2 kaidah cabang dari kaidah asasiyah tentang niat beserta contohnya. Jawaban yang saya dapatkan yaitu dari hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab RA yang bunyinya
innamal a'malu lubin nayati walikulam ri'imau nawa, yang artinya sesungguhnya amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Contohnya, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukanlah hibah, melainkan jual beli. Lanjut, menurut kalangan ulama selanjutnya, menurut kalangan ulama Syafi'iyah, niat diartikan dengan maksud untuk melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya, yang bunyinya qasdus syai'i muqtaronan biqihi al qasdun muqarinulil i'li, yang artinya di dalam sholat misalnya yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud untuk di dalam hati dan wajib niat disertai takbiratul irham. Contohnya misalnya ketika kita sholat zuhur, maka sebelum memulai harus disertai dengan niatnya, lalu setelah niat dilanjutkan dengan bacaan takbiratul irham. Baik, itu saja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.